Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar ba'd. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Kehidupan dunia yang kita jalani hari ini, kalau kita tidak berhati-hati darinya, maka sungguh itu akan mencelakakan baik dalam kehidupan dunia kita, akhirat kita nanti. Maka Allah Subhanahu wa taala itu banyak sekali memperingatkan manusia tentang bahaya daripada dunia ini. Di dalam Quran Allah berfirman di antaranya surah Ali Imran ayat 185, "Amal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Allah juga berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat 35, "Wa in kullu dzalika lamma mata'ul hayatid dunya wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin." Dan semua itu tidak lain hanyalah sekedar kenikmatan dunia yang sementara, sedangkan akhirat itu bagi Rabbmu hanya disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ya. Di dalam hadis Nabi SAW juga membuat perumpamaan tentang kecilnya atau tidak bernilainya kehidupan dunia kita ini dibandingkan akhirat. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, beliau mengatakan, "Mad-dunya fil akhirati illa kamathali ma yaj'alu ahadukum asba'ahu fil yam falyanzur bima tarji'un." Dunia ini kalau dibandingkan dengan akhirat itu tidak lain hanyalah seperti seseorang di antara kalian yang mencelupkan jari telunjuknya ke dalam lautan. Falyanzur bima tarji'un. Coba lihat berapa yang keluar dari jari kita, berapa tetes. Itu dunia. Sedangkan lautan tadi adalah akhiratnya. Bahkan Nabi juga bersabda dalam hadis Tirmidzi, beliau katakan, "Lau kanat dunya ta'dilu 'indallah janaha ba'udatin." Seandainya dunia itu di sisi Allah senilai dengan janaha ba'udah, dengan sayapnya nyamuk, ma saqa minha kafirun syurbatum ma. Sungguh tidak ada satupun orang kafir itu yang Allah kasih air kepada mereka. Maksudnya, saking rendahnya dunia ini, saking hinanya dibandingkan dengan sayap nyamuk aja, masih mendingan atau berharga nih sayap nyamuk kan. Sehingga Allah tuh masih kasihan orang-orang kafir itu sebelum mereka diberikan minuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain Nabi juga bersabda, riwayat Imam Ad-Dunya, "Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa ma kana lillahi minha." Dunia itu terlaknat semuanya apa yang ada di dalamnya, kecuali yang hanya dilakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu waspada dengan fitnah dunia ini ya, kawan sekalian. Karena banyak manusia itu yang dalam kehidupannya ketika obsesi terbesarnya cita-cita untuk kenyataan anti dunia,
Akhirnya Allah celakakan mereka semua. Mereka mau, ya, mereka bersedia melakukan apapun demi untuk mendapatkan dunia ini. Dulu di zaman Nabi Musa alaihissalam ada kisah tentang seorang ahli ibadah yang mustajab doanya, namanya Bal'am bin Bauro. Mungkin kita pernah dengar cerita ini. Ketika Nabi Musa alaihissalam masuk Palestina, ya, telah berhasil lepas dari kejaran Fir'aun di Mesir, itu Raja Palestina itu takut kalau Nabi Musa ini masuk ke negeri mereka dan menguasai Palestina. Si Raja minta kepada Bal'am bin Bauro, orang soleh yang mustajab doanya ini, agar mau berdoa kepada Allah supaya Nabi Musa itu tidak berhasil masuk Palestina. Berapa bayarannya dikasih dia. Dan ternyata benar, Bal'am bin Bauro ini silau dengan harta dunia, dia angkat tangannya ke langit, ya berdoa kepada Allah seperti biasanya, dan ya ladalahnya Allah kabulkan doa dia. Sehingga Nabi Musa itu kan sampai tersesat di bumi Palestina selama 40 tahun. Tidak mendapatkan jalan masuknya. Ini Allah abadikan dalam surah Al-A'raf ayat 175. Watlu alaihim aba'al ladzi atainahu ayat fansalakha minha fa'adbahu syaitan fakana minal ghawin. Sampaikanlah berita pada mereka ya Muhammad tentang orang yang sudah kami berikan ayat-ayat kami. Nah, ini maksudnya hampir semua ahli tafsir mengatakan tentang Bal'am bin Bauro. Orang soleh, ulama, mendapatkan Alkitab, kan? Fansalakha minha, tapi dia malah ya, membuang kitabnya, gak mengikuti petunjuk Allah. Fa'adbahu syaitan, lalu dia tergoda oleh syaitan. Fakana minal ghawi. Nah, akhirnya dia termasuk dari orang-orang yang tersesat. Itu. Lalu lanjutkan, walau syi'na la rafa'nahu biha. Padahal kalau Bal'am itu mau, kata Allah, kami angkat derajatnya karena ilmu dia, karena ibadah dia yang bagus. Walakinnahu akhlada ilal ardi. Tapi sayang, dia lebih senang kepada kehidupan dunia ini. Wattaba'a hawahu, dan dia mengikuti hawa nafsunya. Famasalahu kamasalil kalbi. Perumpamaan dia itu seperti perumpamaan seekor anjing. Intahmil alaihi yalhaf. Kalau kamu hardik, kamu usir dia tetap menjelukkan lidahnya. Au tatruku yalhaf. Atau kamu tinggalkan, dia juga menjelukkan lidahnya. Ini Masya Allah ya, pelajaran penting bagi para penuntut ilmu yang kelak mungkin mereka akan diorangkan oleh manusia, dianggap ustadz, dianggap seorang tokoh agama, tapi ternyata ilmu agama yang dia pelajari itu hanya untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah, kan? Kenapa itu terjadi? Ya karena tadi sesi dunianya mungkin dia terlalu besar. Saya harus jadi orang kaya, saya harus sukses dunia saya, kan? Akhirnya udah nggak mikir lagi halal haramnya bagaimana, kan? Makanya Nabi SAW itu sampai bersabda mengingatkan kepada kita, dan Sahih Tirmidzi, dia mengatakan, man kanatil akhirah hammahu, barang siapa yang menjadikan akhirat itu sebagai cita-citanya, ja'alallahu ghina fi qalbihi, Allah akan jadikan kekayaan itu berada di dalam hatinya. Wa jama'ala syamlah, Allah akan kumpulkan semua urusannya, maksudnya dipermudah urusan hidupnya. Wa tadhud dunya wa hiya raqimatun, dan dunia akan datang sendirinya kepada dia, sedangkan dia enggan untuk mengambilnya. Sebaliknya, kata Nabi, wa man kanatid dunya hammah, sebaliknya barang siapa yang obsesinya hanya untuk dunia, hidupnya hanya untuk dunia, ja'alallahu faqrahu baina ainai, Allah akan menjadikan kemiskinan itu
ada di depan matanya. Berapapun harta datang, punya nggak akan pernah cukup. Wa farraqa alaihi syamlahu, Allah akan cerai beraikan hidupnya, dibikin susah, berantakan. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qad qaddara lahu, dan dunia tidak akan datang kepada dia kecuali hanya sekedar yang sudah Allah takdirkan untuk dirinya. Masya Allah. Auzubillah ya. Kita berlindung kepada Allah tidak menjadi orang-orang yang tadi hammahu dunya, obsesinya cuma dunia. Dan Nabi SAW juga mengajarkan kita sebuah doa yang sangat baik, sangat bagus, indah untuk kita terjaga dari fitnah dunia ini. Beliau mengajarkan kita doa, Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina. Ya Allah, janganlah engkau jadikan dunia itu cita-cita kami tertinggi. Wala mablaghu ilmina, janganlah engkau jadikan ilmu dunia ini kami yang paling tinggi juga. Paham Kak? Maksudnya apa kira-kira? Jangan dijadikan oleh Allah kita ini kok hanya paham ilmu dunia. Wala mablaghu ilm, jangan jadikan ilmu dunia kan yang paling tinggi. Paham dunia tapi nggak paham akhirat sama sekali. Wala ilan nari masiruna, dan jangan engkau jadikan neraka itu tempat kembali kami. Waj'alil jannata hiya daruna qararuna, jadikanlah ke itu sebagai tempat kembali kami dan tempat berkami. Doa yang sangat indah sekali yang lagi SAW ajarkan kepada kita agar kita itu tidak tertipu dengan kehidupan dunia yang mungkin semakin indah tapi hakikatnya hanya sementara ini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat bagi saya dan ikhwan sekalian sebagai sebuah renungan dan pencerahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang iqamah di atas agama ini sampai akhir hayat. Barakallahu fikum. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.